Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng. Dongeng yang akan kita dengarkan kali ini berjudul Kue Ajaib. Yuk langsung saja kita dengarkan ceritanya. Ada seorang nenek yang hidup di sebuah rumah tua di pinggir jalan besar. Suatu hari, si nenek menemukan buku resep kue kuno yang aneh. Dari resep buku itu, si nenek ingin membuat kue jahe yang berbentuk orang-orangan. Nah, si nenek akhirnya membuat adonan kue jahe yang berbentuk orang-orangan. Nah, setelah adonan selesai dibuat, lalu adonan tersebut dimasukkan ke dalam oven. Tapi, baru sebentar oven dipanaskan, tiba-tiba terdengar suara lirih. Keluarkan aku. Nenek tua mendekat ke arah oven agar dapat mendengar lebih jelas lagi. Kemudian dibukanya pintu oven. Ia kaget setengah mati, soalnya si kue jahe langsung melompat dari oven dan berlari melintasi dapur dan melompat keluar rumah. Nenek itu pun keluar untuk mengejar si kue jahe. Namun, si kue jahe sudah pergi ke jalan raya dengan berlari sangat kencang dan meninggalkan si nenek di belakang. "Berhenti!" teriak nenek. "Berhenti! Kami akan memakanmu! Berhenti!" Namun, suara nenek tidak dihiraukan sama sekali oleh si kue jahe. Benda kecil itu terus berlari kencang ke jalan raya. Si kue jahe terus berlari ke jalan raya sambil bernyanyi. Akulah si kue jahe, lariku secepat angin, mengejarku tidaklah mungkin. Di dekat perkebunan, dia bertemu dengan seekor sapi. "Hei, menanti kau orang kecil? Kelihatannya kau enak sekali. Aku ingin memakanmu." Si kue jahe hanya menoleh sebentar, lalu berlari semakin kencang sambil terus bernyanyi. Akulah si kue jahe, lariku secepat angin, mengejarku tidaklah mungkin. Sapi berusaha mengejar si kue jahe. Tapi si kue jahe berlari dengan sekuat tenaga hingga sapi tidak terlihat di belakang. Lalu, si kue jahe bertemu dengan kuda jantan. "Wah, kamu kelihatan enak sekali. Aku ingin memakanmu." Lalu, si kue jahe cepat berlari dan berlari semakin kencang, meninggalkan kuda di belakang. Lalu, si kue jahe itu menoleh ke belakang dan tidak terlihat siapapun yang mengejarnya. Hehehe, aku sudah berhasil lolos dari kejaran nenek, sapi, dan kuda. Lalu, makhluk kecil itu bernyanyi riang. Akulah si kue jahe, lariku secepat angin, mengejarku tidaklah mungkin. Kue jahe terus berlari dengan cepatnya. Beberapa hewan lain yang mencoba mengejarnya hanya gigit jari. Mereka tak bisa menandingi kecepatan lari si kue jahe. Sehingga lama-lama si kue jahe ini menjadi sombong. Suatu ketika, si kue jahe bertemu dengan seekor rubah. "Hei orang kecil, berhentilah sebentar," sapa rubah. "Ada apa, rubah?" "Ada yang ingin kukatakan kepadamu," jawab rubah sambil menjilati bibirnya. Ia sudah sangat ingin memakan kue itu. Tapi si kue jahe tak mau berhenti. Ia terus berlari dan bernyanyi. Akulah si kue jahe,
Lariku secepat angin, mengejarku tidaklah mungkin. Tapi akhirnya si kue jahe itu meninggalkan si Rubah dan terus berlari. Dengan sabar, Rubah ikut berlari mengejar si kue jahe. Rubah terus membuntuti si kue jahe hingga melewati hutan. Tidak berapa lama kemudian, mereka tiba di tepi sungai. Kue jahe tidak bisa menyeberang, hanya berdiri terpaku di atas batu. Rubah datang mendekati dan berkata, "Aku akan menolongmu menyeberangi sungai ini. Lompatlah ke ekorku, aku akan membawamu ke seberang." Lalu melompatlah si kue jahe ke ekor Rubah. Hap. Tapi Rubah berkata lagi, "Aduh, kamu terlalu berat di ekorku, melompatlah ke punggungku." Lalu si kue jahe menurut dan melompat ke punggung Rubah. Lalu si Rubah berkata lagi, "Aduh kue jahe, kamu terlalu berat untuk punggungku. Melompatlah ke atas moncongku." Lalu si kue jahe melompat ke atas moncong Rubah. Si kue jahe pun melompat dengan gesit ke atas moncong Rubah. Ia masih belum mengetahui rencana si Rubah. Lalu mereka menyeberangi sungai dengan aman. Akhirnya mereka sampai ke tepi sungai. Lalu Rubah menengadahkan kepalanya dengan gerakan yang sangat cepat. Si kue jahe yang tidak mendukainya langsung terlempar ke udara. Lalu meluncur ke bawah. Dan saat itu mulut si Rubah sudah menganga lebar. Glek, glek. Kue jahe pun langsung masuk ke mulut Rubah. Tamatlah riwayat si kue jahe yang berlari secepat angin. Yeay. Nah, teman-teman, sekian dongeng kue ajaib yang telah saya ceritakan. Nah, apa sih pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita tersebut? Jadi, pesan moral yang pertama, kesombonganmu akan terkalahkan oleh kecerdikan orang lain. Jadi, jangan sombong. Yang kedua, sehebat-hebatnya orang pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Seperti si kue jahe, walaupun si kue jahe ini larinya sangat cepat mengalahkan hewan-hewan lain, tapi dia tetap membutuhkan bantuan si Rubah untuk menyeberang di sungai. Nah, teman-teman, begitulah dongeng si kue ajaib. Semoga teman-teman suka dan mengambil pesan moral yang telah saya ceritakan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.